Tapi nggak apa-apa, nanti seiring nanti dia makin gede. Nah ini kan pas di bawah, ini bagian bawahnya. Nah ini bayimu tuh, Ha. Ini kepalanya, ini badannya, ini jelas jantungnya, ya? iya. Ini kakinya, ini tangannya. Nah tuh, apa kan? Masih sehat ya kan dok? Masih sehat gimana? Sehat ya kan maksudnya? Itu kan bergerak deh tuh, Ha. Iya. Kenapa nggak bergerak? Iya kakinya gerak sih. Iya, ini kakinya bergerak, ini mukanya, ya, ini badannya, tuh, ini kakinya, ini tangannya, nih, ini air ketubannya, oke. Ketubannya cukup. Iyalah, ini yang hitam banyak ini semua ketuban. Nah, ini kakinya, ini ya tuh, lihat. Oh iya gue. Yes, nah tuh, ya kan? Ini cukup, Nah Pak. tuh. Cukupan dia. Bukan cikuan, bergerak. Oh gue kira dia cukupan. Iya, ini dengan kepalanya, badannya kayak itu, Ha. Jadi kamu rasakan hanya gini-gini aja, Mas. Tik, tik, tik. Gitu dia. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, kamu makin jelas deh nih. Jantungnya kita tengok dulu tuh jantungnya. Kenceng kan? Kenceng banget ya. Duduk. Aku lupa bawa kuping. Enggak apa-apa. Nah, 174 kali dia. 174 untuk masih mau trimester 1 akhir kan ini. Iya. Ya, itu bagus. Jadi kalau di trimester 1 denyut jantung itu lebih cepat. Nanti di trimester 2, 3 dia udah mulai beraturan ya. Oke? Tapi tanda dia hidup, satu lihat dia bergerak. Yang kedua denyutnya dengeran. Oke? Sampai di sini. Terus kenapa kalau misalnya sekarang habis makan kan? Di sini tuh apa? Angin semua gitu. Karena perubahan hormonmu di dalam tubuhmu, salah satu hormon progesteron namanya, dia membuat pengosongan lambung itu lebih lambat. Tadinya kontraksinya gini nih lambung, tapi karena pengaruh perubahan hormon itu, dia membuat lebih rileks. Nah, sehingga pengosongan lambung dia lambat. Ditandai kayak mana? Kalau misalnya kamu BAB-nya tiap hari, ini kadang-kadang 2 hari. Iya. Ya. Nah, caranya solusinya apa? Banyak makan serat. Kemudian banyak minum air putih hangat. Iya. Bukan air es. Enggak, Aku minum air es lagi. hangat. Oke, tapi kalau anak pun kamu nggak bisa, kan nggak mungkin dipaksa loh. Sudah, itu karena pengaruh. Kenapa di sini nanti nggak nyaman? Rahimmu ini makin besar. Kalau rahim makin besar, dia akan menekan organ-organ yang ada di sekitarnya. Mau itu lambung, mau dia ususnya, mau dia tempat kandung kencingnya, mau yang di sebelah sini, mau dia diafragmanya rasanya begah, Iya. nggak enak. Nah, karena memang itu prosesnya. Karena makin besar rahimnya. Bayangkan kamu ngembus balon. Di sekitar balon itu ada usus, nah bentuknya gini, ada lambung bentuknya begini, ada diafragma bentuknya seperti ini. Makin besar dia menekan kan, makanya banyak keluar ketidaknyamanan ibu hamil. Itu ini udah terakhir. Nah, masuk trimester kedua, mudah-mudahan lewat di 20 aman sudah. Mudah-mudahan juga urinya itu naik sih ke atas. Oh, nggak naik? Nggak bagus. Bukan nggak bagus, kalau nggak naik takutnya kan dia letak rendah atau menutup totalis, di kamu nggak bisa rehab normal, harus operasi. Nah, takutnya juga kalau terjadi pembukaan nanti, nah kebayang dia nutup, ini mulut rahim, dia di sini memalang, ya kan? Dia seperti kayak lempeng daging-daging gitu yang nempel di tubuh. Nah, kalau misalnya terjadi pembukaan takutnya berdarah. Tandanya seperti itu di trimester 2, trimester 3 kalau ada darah segar keluar sedikit-sedikit, nah kemungkinan rendah kulitnya.
Oke? Itu nggak bisa caranya biar itunya naik, nggak ada caranya. Dia kan anatominya memang mau tinggal di situ gitu. Tapi pada umumnya nggak usah terus takut, Mbak. Ibarat nih. Nih ya, ini dia. Inilah dia urinnya. Kalau ini kebayang aku makin besar, nah ini akan makin. Oh Kak, Ya. ada di situ balon. Balon di situ. Biar bisa di apa? Di sinilah dia yang urinnya nih. Kalau ini balonnya kita mus, makin besar ini kan makin naik. Oh. Itu dia. Itu Biasanya otomatis seperti naik. itu. Iya, biasanya seperti itu. Tapi ada beberapa ibu yang memang inginnya bandel ceritanya. Sampai segitu. Oh, jatuh tuh. Iya. Nah, ini dia di sini. Sampai dulu tuh, sampai itu. Kita templok dia di sini. Makin kumbus, makin gede nanti dia kan makin naik, gitu dia. Membayangkannya. Berarti dia memang sewajarnya makin besar dia makin Bermigrasi dia ke Oh, atas, ya. Tapi kalau misalnya dia menutup, berarti memang anatominya itu seperti itu. Karena kan aku dibilang retro. Belakang, retro rahimmu. Kalau retro rahimmu, ini kan mulutnya ya. Mulut rahimnya harusnya aksial seperti ini anterior. Tapi mulut rahimmu agak kemari. Itu nggak ngaruh. Ketika kepalanya sudah turun nanti menekan ini, dia akan yang tadi ini akan begini. Nah, gitu. Kebayang kan? Itu nggak ngaruh. Kenapa dia retro? Makanya agak susah dia untuk menangkap sperma. Kan gini nih, mulut rahimnya. Ini vagina. Kita spermanya di sini. Karena retro dia berjuang kemari. Iya. Tapi kalau begini, ya cukup aja. Nah, cepet dia. Itu dia untuk si retro. Tapi kalau udah hamil dia gak ada ngaruh. Itu dia deh. Kalau udah hamil memang nggak ada ngaruh retro atau apanya. Enggak dong. Nanti diproses nanti makin kepalanya turun, kebayang dia gini. Nih, kalau dia retro gini, kepalanya turun. Kalau kepala turun menekan ini kan makin gini nih. Nah, gitu dia. Nah, di hamilnya tadi agak susah. Kenapa? Karena posisi mulutnya itu agak colok. Wah, gitu dia. Oke, jadi urinya masih di bawah. Harapannya ngomong deh, urinya makin naik, semakin membesar kok mama nanti makin naik ya, ikut jadi sama adiknya. Itu ngomongnya. Oke, jadi aku bilang lagi, bahwasanya rahim kan segini nih, segini. Nah, rahim ini kemarin udah aku jelasin, ada otot-otot, ada ligamentum kayak pita-pita, Iya. yang supaya dia jangan jatuh ke bawah, supaya menekan. Sebesar pun nanti ini makin membesar, dia akan menahan itu ligamentum dan otot-otot. Dan banyak juga kan persyaratan di situ. Nah, yang kamu rasa kok kayaknya meregang gitu ya, tidak di sini. Si ligamentumnya itu yang bekerja gini. Ini tadi segini, perutnya makin besar, makanya dia akan menarik. Makanya terasa kok kayak nggak nyaman ya di sini, ada ditarik-tarik, ceket gitu. Kalau di vaginanya juga sama. Iya, dia kan terkait dengan vagina. Oh. Ini kan terhubung semuanya ini. Makanya posisimu yang salah juga, nanti sakit di vaginamu di sini. Iya. Posisimu yang salah. Kadang-kadang mau juga sakit di sini. Yes. Karena dia gini nih, mengikat kemari. Nah, Oh. ambul. Gitu. Lagi itu udah bagus. Artinya perkembangan, mereng gini bos. Iya. Tidur lebih baik sebelah sini dulu deh. Oh iya ya. Tidur aku udah susah. Yang mana enaknya kalau tidur mana? Sebelah kiri kanan. Kadang kanan. Ya udah, kalau enaknya kanan nggak masalah. Gitu dia. Jadi sebenarnya katanya lebih bagus mereng ke kiri. Kenapa kalau mereng ke kiri? Ini jantung, jadi aliran darah itu lebih lancar. Tapi apakah kalau mereng ke kanan nggak bagus? Enggak, ya tergantung posisi bayimu. Nah, nanti makin besar bayinya. Seandainya punggungnya di sebelah sini, kita lebih enak di punggung sebelah kanan. Kalau sebelah kiri enaknya punggungnya, jadi bayimu itu gini gitu. Nah, sekiranya kamu punggungnya di sini, kita baliknya kemari,
nyesek nggak enak. Kenapa? Karena nyesek banyak gitu loh. Terus kalau misalnya sebaiknya habis makan tuh duduk berapa lama baru rebahan? Kalau kakak bilang sih nggak ada target untuk duduk berapa lama, senyaman kamu. Oh, bukan, takutnya habis makan nih 10 menit pengen rebahan. Silakan. Naik enggak? Enggak. Ya, tapi posisi dudukmu yang benar. Posisi duduk biasanya kalau udah kayak gitu tarik pantatmu ke kanan, tarik pipinya, tarik pakai tanganmu, tarik, yes, tarik lagi pantatnya ke atas. Oh gitu. Ya, ini mah posisi duduk. Nah, enak nggak daripada yang tadi? Iya, lebih Iya. nyaman. Iya, karena memang kita harus duduknya di tulang duduk. Selama ini kita duduknya lenje-lenje gini di tulang ekor. Kamu nggak hamil aja, aku kalau gini sakit di sini. Kenapa? Karena tulang ekor itu gitu tertekan. Tulang ekor kan terkait semua dengan di tulang belakang kita. Kira kemarin sakit pinggang itu gara-gara kurang kalsium, karena aku nggak minum vitamin kalsium lagi. Minum dong. Kalsium yang 95 kemarin masih boleh minum. Boleh, minum aja. Kalsium. Obat vitaminnya apa kamu minum? Yang Blackmores. Ya udah silakan. Blackmores. Kalsiumnya siang, pagi. Pagi. Blackmores-nya malam. Nah, coba tengok dulu di Blackmores itu. Tuh rasa vitaminnya udah ada. Terus kalsiumnya kayaknya udah ada. Terus asam foliknya sepertinya udah ada. Udah komplit dia. Iya. Dan satu dia. Gitu. Berarti lanjut aja Vitaminmu gak usah konsentrol. Vitamin gak ada yang salah. Yang salah gestur dan postur badanmu. Yang membuatnya gak nyaman. Oh kan misalnya kerja, masih ambil orderan kan, posisimu, coba kau benerin lah dulu posisimu. Kamu duduk lama atau tiduran? Kan nggak mungkin kamu tidur, orang kamu yang ngerjain. Iya, duduk lama. Ya, terus duduk lama posisi duduk gimana? Coba ingat-ingat lagi. Kok Sila ini nggak boleh? boleh bersila, tapi duduk di tulang duduk. Tulangnya dikit. Iya, jadi kalau terlalu lama pun kita duduk ibu hamil kan nggak nyaman jadinya. Coba kamu peregangan dulu dikit-dikit gitu. Karena ngejakan itu kan harus jelimet, harus begini ya kan gitu kan. Nah posisimu benerin, tarik lagi. Kalau udah nggak nyaman kamu rasa pinggangmu, tarik deh ke belakang. Nah posisikan dulu posisinya. Karena yoga ibu hamil juga boleh begini. Ini gini. Ini yoga. Begini ya. Tetap pakai shotnya di dalam. Oke. Nah bisa seperti ini. Kalau udah sakit badannya, satu tarik ini kemari, ini dilurusin. Nah seperti itu. Nanti balik lagi ke sebelah sini. Artinya biar seimbang. Biar gitu. Oke, jadi kalau udah capek kau buat satu ini yoga deh. Ini tangan kanan aja. Ini ambil apa? Ini mau sakit kan? Ini namanya gini terus. Iya. Bungkuk kan yang perutnya, tendangkan badannya. Bungkuk kan, tendangkan badannya. Jadi kalau yoga itu nggak harus di lantai, duduk pun boleh, apalagi kalian. Ya, karena memang kerjamu kan seperti itu. Banyak yang pesan, kamu harus ngerjain sendiri. Kecuali tadi ada asistenmu mungkin ada, tapi kan orang kan paling enggak lah sampai sini lah gitu kan. Itu. Nah, dan art itu dia kan ada parfum-parfumnya kan, wangi-wanginya kan. Iya. Sekarang aku pakai masker. Iya. Karena itu kan Ini ya. kamu lagi hamil. Aku punya pasien tuh kemarin kayak gitu, dia lagi banyak-banyaknya jadi selalu aku bilang, Dek, penyakit akibat kerja itu ada, coba kamu pakai masker. Kita cari duit, kita hamil, tapi jaga kesehatan bayinya gitu. Banyak kan kalau smoothing apa segala macam, aku aja mau mati. Menciumnya saya nggak tahan, makanya aku nggak pernah kayak gitu. Dah. Usia kalau USG veto itu bagus. Veto matang nggak? Untuk tujuan apa? Ngecek yang Down syndrome. Boleh, boleh. Di week berapa? Ini pas ini. Di trimester 1. Dia kan pembentukannya trimester 1. Rekomendasi dari kakak gimana? Veto di mana ya? Kurang paham. Aku nggak tahu di mana.
Iya. Karena kalau Kakak nggak tahu di Medan, tapi nanti aku cari tahu ya di Medan. Karena biasanya mereka pakai abdomen dan juga vagina. kalau dari sini sama ini. Iya. Itu cuman veto pasti ada. Khusus memang dokter yang memang bagian veto itu deh. Iya, memang katanya Khusus spesialisnya harus memang itu. Oh. Ntar aku tak cari tahu ya yang veto yang di mana. Kadang-kadang itu dilihat seperti itu boleh untuk lihat Down syndrome kan, lihat otaknya. Iya. Ya di trimester 1. Oh, Biasanya 20. enggak lah di trimester biasa gitu deh, trimester 1 sekiranya memang ada gangguan, ada ini dok udah dong rekomendasi untuk dijatuhkan ya daripada cacat dia kan misalnya. Tapi ya gini aja lah. Kalau makanmu bagus, gizinya bagus, kamu mentalmu juga nggak acak adut, fisikmu juga Dua hari ini acak adut sih. acak adut. Kalau gitu nanti malam kamu doa dulu, terus buka musik relaksasi. Boleh baringan terserah. Kalau nggak nyaman lagi gini tentang miring juga boleh duduk, maaf ya dek, duduk besi lagi. Nafas 10 kali ambil nafas, buang nafas, makin rileks. Kamu dengerin musiknya. Nah itu nanti gelombang otak ini lagi acak adut, biar diturunkannya ke gelombang beta. Udah makin beta nanti makin theta, nanti makin enak, makin rileks. Jadi ambil nafas, kamu buang. Belajar dulu ya kakak ajarin. Buang apa yang kamu kesalkan. Aku marah, aku benci, aku segala macam lain negatif. Oke? Maksudnya dia bilang aku membuang semua energi negatif yang ada di tubuhku. Nah kamu bayangkan kamu mengembus kayak gini, kayak asap hitam. Ya, aku tadi cari ganti. Ada dua ganti. Kak Yan, aku takut hujan turun, aku takut mati lampu, dan saat ini nanti malam aku jaga malam. Bolehkah dirimu menggantikan diriku, cintaku, kasihku? Tadi aku mau bilang kak, aku ngantuk kak, biar semalam pegang leherku. Tidur. Ira lo bestiku lo. Iya, kira minta ganti mati aku kak. Kak, aku yang terima ya, mana kau minta ganti dia. Yuk, oke kemana? Yuk kak. Jadi dia di mana sih? Karena mati lampu kan, aku takut. Ya, malu loh. Puskesmas yang Ini loh di 12 ini kan besar dia dek. Mati lampu, nggak menggigil aku di situ nanti. Terus kalau hujan, badai dan segala macam kami disuruh, kita perempuan deh. Mabuk ya memang pemerintah ini lama-lama loh. Udah, sayang, apalagi aku pertanyakan. Jadi tadi kan ngomong tentang ini lagi acak adut. Dan Cari penyebabmu, kenapa? ya salah satunya nih boleh kami bilangnya. Ini kan kehamilan pertama, jadi pengen lihat terus gitu. aman nggak ya, sehat nggak ya. Itu loh yang mentalmu, mindsetnya harus dirubah. Jadi Yakinin aja, kamu kuatkan aja doa. Aku percaya Tuhan, ini anugerahmu yang terindah yang kamu kasih sama aku. Kamu jaga, kamu pelihara, aku juga turut menjaganya. Jadi taruh nanti perutmu, suamimu ikut juga mendengarkan itu. Mungkin ada keluh kesah kalian, ketakutan kalian dan segala macam, curahkan deh. Biasanya kalau aku hipno, orang itu langsung nangis-nangis. Aku juga nggak tahu. Ya karena kakak kandung ya. Gitu dia nangis-nangis. Setelah itu, enak kali bu, makasih banyak ya bu. Nah gitu. Mau ambil kedua kali, boleh bu. Nah gitu. Kenapa? Karena memang pikiran, itu cacat ya. Udah lama aku nantikan ya. Kan banyak sih. Iya, karena kan ngerasa dia ini ada di sini, di tubuh kita. Jadi kita yang ngerasain itu jadi kayak tanggung jawab kita gitu. Iya, tapi yakini aja. Satu deh, kalau baby itu berkembang tidak itu sangat didukung oleh gizi yang bermakan. Halo Kak Yan. Oke, masuk. Jadi apa katanya? Oi. Masuk. Kak, aku nanti numpang foto aja Kak. Oke, Besti. Oke. Iya udah petir-petir Kak, takut aku Kak.
Kak, makanya nanti foto biar mukaku sama Ira. Gitu loh. Besok pagi aku datang mukaku juga. Iya kan? Oh, mungkin. Iya, pas Kak. Cerdas juga deh ini kan Kak kalau tipu-tipu. Ya udah, nanti aku sana ya. Agak cepetan aku takut ini udah mau hujan. Iya, aku telepon dia. Oke Kak? Yo Kak. Jadi karena pengen tahu terus kan, pengen USG terus gitu. Jangan USG itu ada radiasi. Walaupun dia sedikit 0, sekian dibanding ronsen foto, ya kan, atau scan atau radiologi yang lainnya. Tapi dia punya radiasi. Kalau kakak matikan ini pun, itu kakak matikan radiasinya supaya tidak aktif. Gitu. Kalau aku sih, aku tidak menyarankan ibu hamil itu terus-terusan. Sebulan sekali boleh? Nggak bisa sebulan sekali. Jadi yang bagus. Terus yang kamu kembangkan trimester 1 mewakili 2 kali. Jadi kan udah track nih. Masuk nanti trimester 2 1 kali. Trimester 3 1 kali atau sampai nanti 2 kali sampai di akhir. Ya Pinomat 5 kali dia. Trimester 2 1 kali. Iya saya. Di kehamilan berapa Kak? Di kehamilan 26 minggu, 28 minggu. Oh gitu. Iya. 26 minggu gitu. Jadi kita kan tahu kan ya, Iya. teredukasi, jadi nggak terus-terusan. Dia kan pengen gini, gimana lah ya perkembangannya gitu. Iya, sama. Jadi gini, iya benar. Makanya setiap malam kalian sebelum tidur dan kalian bangun, Dek, pasang musik relaksasi itu, karena kalian perlu direlaksasi dua-duanya. Udah, yang kakak ajarin itu seperti itu, doa dulu pegang, pancarkan energi sama dia. Gitu loh. Bilang apa yang kalian bilang, nak, mama tahu kamu penantian yang kami tunggu-tunggu. Mau kalian nangis, mau kalian apa, doanya. Doa terbaik untukmu, kamu sehat fisik, sehat mental, sehat jiwamu, sehat semuanya, sehat rohani. Ya nak, kita harus ketemu nanti. Tiap hari kan didoain? Tiap hari. Nggak boleh lupa kan? Ya kalau ada lah kok kecapean deh, kalau lupa malamnya atau paginya gitu loh Nang. Kalau sampai 3 hari lupa? Kok kemana 3 hari gini? Kemana dia? Dia main game. Nggak jadi curhat. Janganlah, pun Kan sebenarnya kan Nang. ibu hamil itu perlu tenang kan? Ya amat ini di bumi nanti aja. Ibu hamil itu kan perlu ketenangan kan? Yes. Dia suara cuman gamenya bong. Dia senang ya belum tentu aku senang kan? Itu bisa bikin Gamenya di mana? Main di TV? Enggak kan di laptop atau di ini handphone? di Komputernya. ada speakernya. Kok kurangin lah dek? Kok nggak jelas juga kalau lama di rumah kan dia. Enggak, memang kita butuh tenang kan sebenarnya kan. Gini aja, mulai atur dulu polanya. Boleh bermain game, tapi atur jam berapa kalian harus lakukan meditasi itu gitu loh. Relaksasi itu. Itu kan untuk anakmu, bukan anak orang. Jadi untuk kamu terlibat langsung sama dia deh. Nah, kenapa dia berhasil seperti itu? Dia tidak menginginkan kayak gitu papanya. Nah, kehubung sama mamanya, itu jelas kehubung deh. Jadi kalau istrimu kacau gelisah dan segala macam, kalau anakmu lahir tukang begitu jangan kalian marahin, karena kamu yang membuatnya. Iya, itu udah wajib. Katanya tuh dengar juga kalau ibunya bahagia, anaknya tuh nggak berbahagia. Yes. Nggak nangis, dia cuma nangis pada waktu kencing. Jadi kalau di sini mudah-mudahan cuma itu, bingung orang. Anakku kok nggak nangis, kalian mau ngapa anak dia? Mau aku nangisin. Nanti kalau nangis kalian bingung. Udah, antam kenapa mamanya itu dia sudah direlaksasi, udah berapa kali sudah masuk afirmasi positif sama dia. Udah antam, udah nggak usah ditunggu-tunggu nangis dia. Nah, aku selalu bilang gitu. Beda yang memang lahir melerak gitu kan, karena artinya belum kena sentuh dia sama sekali, cuma lahir di sini aja. Itu dia. Jadi bukan kekadaran kamu bermain boleh, tapi waktumu kasih dulu sama mereka berdua. Pagi malam bangun tidur bagusnya. Ini bangun tidur nyalain komputer, main game. Jangan dulu mau main game kok dek. Pokoknya bangun tidur istrimu dulu, anakmu dulu sapa. Jadi gerbang alam sadar itu kan bawah sadar itu kebuka, di situ masukin apa yang masih positifnya.
Kami bahagia kamu menantikan kamu sehat-sehat, panjang umur, sehat-sehat nak, selalu berlimpah rezeki ya sayang, selalu beruntung. Kami menantikanmu sampai kapan hari lahir. I love you. Dah cukup berdoa. Nah itu dia. Baru malam juga, malam tuh udah mulai ngantuk-ngantuk tuh, udah mulai truk gerbang sadar kita, udah mulai terbuka, doa lagi, masukin lagi afirmasi positifnya. Jadi kalau kamu mau pergi kerja, sapa dia, doain papa ya nak ya, sehat-sehat sama mama ya, semangat selalu ya nak, bahagia selalu, I love you, cium, dah, go. Itu dia. Jadi memang istrimu saat ini kan aku bilang hormonnya lagi ngacau ini. Jangan hormon kortisol yang lebih tinggi, hormon stresnya. Jangan, harusnya hormon cintanya yang lebih tinggi. Harusnya Endorfinnya, happy-nya lebih tinggi. Itu. Nah, paham ya? Gitu ya. Oke? Jadi wajar nih, gimana ya? Aduh, emang enggak. Jadi dia tersendat-sendat nanti dia, lepaskan aja. Iya, tadi dia udah mulai gini-gini. Udah mulai gini ya kan? Gini-gini dia. Tadi dan tadi. kepalanya. Iya. Itu bukan cukup Anda. Nggak ada anak cipuon. Itu pun awalnya itu loh. Dia gini, namanya dia masih kecil sekali. Jadi dari tangkapan layar itu dia geraknya gini. Ini kan gini posisi. Tangannya gini-gini gitu. Jadi yang kamu bisa rasakan nanti dia seperti gini. Tik, tik, tik. Ada. Ya udah, berarti titik, tapi di sini. iya, gitu. Berarti itu dia bergerak. Karena dia masih kecil. Kalau dia nanti udah gede, ya sekitar 1,5 kilo gitu kan, dia tuh untuk tangannya ciut tunjangnya terus terasa dia nendang, menyikut, menendang. Nah, gitu dia. Jen. Andi kalau dulu nah. Gigi itu kan ada nendang, terus ada kayak dari tubuhnya. Trimester berapa aku harus cabut gigi? Jangan cabut gigi. Walaupun begini. Sampai tua. Kamu kumur aja pakai betadine kumur, gargle. Tapi ada daging tumbuhnya. Nanti kau potong, kau cabut perdarahan itu masuk kumannya ke babymu. Jangannya. Jangan. Ini jangan dikutak-katik ini. Karena pengaruh perubahan hormon kadang berdenyut. Kadang tanggal 1. Itu. Kalau dagingnya itu makin tumbuh gimana? Enggak. Tumbuhnya seberapa besar? Nanti langsung ke dokter gigi, tapi jangan cabut. Nanti dikasihnya antibiotik yang memang lainmu. Jadi dia kalau ada radang dikempeskan. Itu dia deh. Gak usah kau cabut, percaya sama aku. Kalau bisa kita jangan membuat infeksi selama hamil. Kalau kau cabut itu artinya kan ada pembuluh darah yang terputus, ya kan? Bayang kalau pembuluh darah yang terputus, ini ada lubang nggak untuk masuk ke sistem peredaran darah? Masuk. Anakmu dari mana? Hidupnya. Dari peredaran darahmu kan? Kan ini kan harusnya giginya kan udah tinggal akar, terus ditumbuh dagingnya. Nah lama kelamaan dagingnya itu lama-lama gede. Itu karena apa? Karena akarnya itu nggak dicabut deh. Iya. Jadi seandainya dicabut akarnya itu, maka dia kembali. Tapi untuk saat ini tunggu aja sampai konivasa ya. Nah gitu. Iya. Nggak usah dikutak-katik gigi kita ini. Ini sumber penyakit ini. Nanti takut tuh gini, kau cabut, nggak nyaman kau rasa, perdarahan. Terus kamu makan atau ya karena ibu hamil kan malas-malasan. Terinfeksi, masuk ke sistem peredaran darah, masuk ke bayimu. Itu siapa penyebabnya? Ya kita lah. Gitu. Jadi, kalau dia tidak mengganggu, tidak sakit, tidak apa, biarkan aja dulu. Kamu cukup kumur-kumur aja pakai betadine kumur. Oke. Dan kumur Betadine aman kan? kumur ya? Aman. Betadine kumur, gargle. Tuh. Oke. Jadi jangan cemas lagi. Makan pizza dong? Boleh lah. Makan pizza? Boleh loh. Boleh. Kenapa? Semalam mau pizza, aku bilang mau beli sana satu, aku bilang yang kecil. Memangnya nggak boleh katanya. sisi mana? Daging. Karena jam itu. Enggak lah, kan terus-terusan dia. Tau nggak kalian? Aku tuh hamil kedua anak ini lari aku ke usul loh. Dulu nekrek aku situ dengan perut yang besar. Makan apa? Burger terus. Sehat ya? Ada sayurnya, ada karbonya, ada dagingnya,
ya kan? Ada telurnya, ada buahnya, timun sama tomat aja deh. Junk food itu kan nggak tiap hari. Aku nengkrong loh. Jadi kalau misalnya mama pesan ini ya ma, pesan oke. Ya aku sukanya waktu itu makannya dulu. Pulang masuk kau? Nanti malam kok. Siapa yang ngantar? Oh enggak, aku bareng sepupu. Oh ya, hati-hati kalian ya kak. Doakan ibu ya kak. Mau ke sini. Iya bidan. Dia pegangnya kanan, jadi izin tadi mau. Kan pastor ada apa doakan. Oke, boleh makan apa saja, tapi yang utama jangan. Telur itu kalau kau pengen banget rebus yang masak. Udah deh. Kalaupun kau bilang junk food dan segala macam di Cina dan segala macam itu umbat aja, nggak ada yang tuh bilang terlarang loh. Ya, kalau pengen kali boleh, kan nggak tiap hari dia minum. Cuma nanti bilang gini kalau mau pesan, bang agak masakan ya gitu, kan agak kering gitu. Kan enak deh yang udah ada dagingnya, ya kan? Oke, tanya lagi. Ada nanti kalau ada kue. Berapa kita bisa tahu ini selanjutnya? Di 27 jenis kelamin tergantung posisi kaki anakmu. Kalau posisi kakinya seperti ini, menutup gini nggak bisa. Tapi kau bayangkan kaki kakak ini naik ke atas, jadi pahanya ini jangan kau tengok kakiku terbakar nih kakiku deh. Enggak. Ini kan Anaknya harus gini. kakinya itu ini kan ini agak kaki kakak. Ah, Angkat gini, jadi nampak di sini antara gitu. Lihat dari posisi daripada ini. Kadang-kadang 5 bulan pun dia kalau gini nampak. Oke, nanti 27-28 minggu udah bisa kalian ke dokter spesialis. Kalau mau lihat mukanya, mau lihat apanya gitu, nggak apa-apa. 26 minggu. itu USG apa namanya? 4 dimensi. Dimensi. Yang di sini di Gania ini loh.